Bagaimana Anda memandang pembatasan mobilitas fisik selama pandemi? Jadi untuk selama pandemi ini, pembatasan mobilitas fisik ini dilakukan secara bertahap, mulai dari PSBB di masa awal pandemi, kemudian PSBB transisi, seperti kantor yang beroperasi hanya 50%, sisanya from home, hingga saat ini ya, masa PPKM. Nah, selama masa PSBB ini kan di awal pandemi, banyak orang yang memilih untuk tetap di rumah, jadinya mobilitasnya itu jauh lebih tinggi di rumah, serta saat itu gencar sekali ya kampanye hashtag di rumah aja. Kemudian untuk saat ini di masa PPKM itu banyak terjadi peningkatan mobilitas di tempat umum. Menurut saya, pembatasan mobilitas fisik adalah suatu hal yang dapat menekan pertumbuhan penyebaran virus COVID-19. Menurut saya, pembatasan mobilitas fisik di Indonesia cukup ketat, sehingga saya sebagai salah satu masyarakat Indonesia sulit untuk melakukan berbagai aktivitas fisik selama pandemi. Pembatasan mobilitas fisik selama pandemi ini memang perlu diterapkan karena hal tersebut merupakan salah satu cara untuk mengurangi penyebaran virus. Menurut saya, pembatasan mobilitas fisik selama pandemi ini sangat berpengaruh dalam menekankan pengurangan angka positif COVID-19 karena orang-orang jarang berkerumunan di area tertentu. Bisa diterapkan ya untuk memutus mata rantai COVID-19. Apa dampak yang Anda rasakan dengan adanya pembatasan mobilitas fisik selama pandemi? Dampak yang saya rasakan selama pembatasan mobilitas tersebut yaitu merasa lelah saat mengikuti pembelajaran daring. Hal itu disebabkan karena menatap layar yang terlalu intens, kemudian suka confused juga saat dalam konsentrasi yang cukup tinggi, kemudian akibat sering melihat diri sendiri secara konsisten juga di Zoom, kemudian mobilitas fisiknya berkurang, jadi kayak kurang olahraga gitu, dan juga lingkungan rumah sih yang kadang kurang kondusif untuk belajar seperti itu. Yang pertama, terhambatnya komunikasi baik dengan teman maupun guru, karena sekolah diadakan secara daring. Yang kedua, kurang efektifnya pembelajaran karena tidak bertemu secara langsung. Lebih berimbas pada kegiatan sekolah atau proses belajar. Yang biasanya belajar full tatap muka di sekolah, belajar dan berinteraksi langsung dengan guru, tiba belajarnya benar-benar terbatas gitu, harus belajar sendiri di rumah. Bosan di rumah, tidak kemana-mana, dan sekolah pun harus di rumah. Bisa bertemu sama keluarga itu yang jauh karena dibatasi sama pemerintah. Bisa bertemu dengan teman.
Bagaimana Anda beradaptasi atau mengatasi dampak tersebut? Saya lakukan untuk mengatasi dampak tersebut, yaitu dengan lebih mempersiapkan diri saat akan memulai pelajaran, seperti membaca terlebih dahulu hal yang ingin dipelajari, kemudian melakukan peregangan tangan dan juga mata setiap 20 menit sekali, serta makan makanan yang bergizi. Jangan lupa juga biasanya buat selalu berpikiran positif ya, dan berkomunikasi dengan baik pada keluarga di rumah agar selama belajar ini bisa berlangsung secara kondusif. Yang pertama adalah berusaha semaksimal mungkin untuk terus berkomunikasi melalui WhatsApp, Google Meet, ataupun Zoom. Yang kedua, ketika tidak memahami materi, saya akan belajar mandiri baik melalui aplikasi belajar online, menonton video YouTube, dan membaca kembali materi, modul, ataupun buku paket yang sudah diberikan oleh guru. Memanfaatkan media sosial seperti YouTube untuk memaksimalkan belajar. Jadi materi, kan di YouTube itu banyak video pembelajaran ya Kak. Jadi materi yang udah disampaikan sama guru tuh jadi bisa lebih dipahami gitu. Saya beradaptasi seperti orang lain menjaga 5M. Ikuti peraturan pemerintah, mengikuti protokol kesehatan. Mungkin bisa lewat video call kalau bertemu. Apa aktivitas fisik yang Anda ingin lakukan jika pandemik telah berakhir? Sekolah normal seperti sebelum pandemi dan juga jalan-jalan bersama teman sekolah. Yang pertama, itu bisa berolahraga di luar rumah, seperti jogging, bersepeda. Lalu bisa pergi ke mall, bermain bersama teman, dan bisa kembali bersekolah secara luring. Pertama sih saya ingin sekolah secara tatap muka, tapi alhamdulillah 3 bulan kemarin sudah terlaksana, tapi masih terbatas gitu, harus dibagi menjadi 2 sesi. Terus yang kedua pengen main keluar sih seperti waktu dulu gitu ya, keluar sama keluarga, teman tanpa khawatir terinfeksi virus. Jalan, refreshing, karena udah bosan di rumah juga. Terutama sekolah offline, bertemu dengan keluarga yang jauh, jadi bisa ketemu offline. Jika terjadi pandemik yang sama di masa yang akan datang, bagaimana sebaiknya penanganan pembatasan mobilitas fisik dilakukan agar tidak terlalu berdampak pada kehidupan sosial? Oke, jadi apabila terjadi pandemi di masa yang akan datang, maka penanganan pembatasan mobilitas fisik harus dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan juga disiplin. Tentunya peran pemerintah dan masyarakat juga sangat besar ya dalam kondisi tersebut. Dan pastinya pandemi ini akan selalu mempengaruhi kehidupan sosial. Namun hal tersebut juga tergantung dari bagaimana manusia menyikapinya. Jangan sampai akibat pembatasan mobilitas fisik ini membuat manusia jadi kurang berkomunikasi yang berakibat pada
kesehatan mental. Jadi dengan itu banyaknya platform baru dan juga kecanggihan teknologi saat ini bisa memungkinkan terjadinya kehidupan sosial di ruang manapun dan juga kapanpun. Sehingga kita bisa memanfaatkan media tersebut sebagai ruang sosial untuk berkomunikasi dan berkarya dengan banyak orang. Untuk pemerintah bisa memberikan keringanan kepada masyarakat untuk bisa beraktivitas di luar rumah. Dia mengingatkan masyarakat untuk melakukan vaksin dan membatasi jumlah masyarakat yang keluar rumah. Untuk masyarakatnya sendiri, kita harus tetap menjaga kebersihan, mengikuti prokes yang ada, mengikuti program vaksin yang sudah disediakan oleh pemerintah agar bisa menekan lonjakan kasus COVID-19. Saya pribadi, untuk pelajar sih harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi dan media sosial semaksimal mungkin ya sebagai media belajar. Untuk pandemi sekarang aja sudah banyak ya media online untuk membantu proses belajar, mulai dari YouTube, berbagai aplikasi bimbel, Google Classroom juga, dan lain-lain sebagainya. Jadi harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi dan media online semaksimal mungkin. Sama seperti kita menerapkan penanganan COVID-19, tetapi jika virus yang berbeda harus dikaji ulang cara penanganannya. Tentang lebih ketat, sama lebih masyarakatnya lebih sadar.